Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor berencana akan bertemu dengan pemain AS Roma, Devine Renz. Sebagaimana yang diketahui, pada bulan Juni mendatang timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan Cina dan juga Jepang. Ya, laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib skuad Garuda, apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda untuk menatap 2 laga tersebut. Salah satu persiapan yang terus dimaksimalkan tim Garuda adalah menggelar training center secepat mungkin. Hal ini seperti yang dibahas sebelumnya, yakni untuk memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk tempat yang nantinya akan dipakai oleh skuad Garuda menjalani TC yakni Bali United Training Center. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak federasi, yang nantinya akan dilakukan mulai 26 Mei mendatang. Ya, di saat negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan laga antara ASEAN All Stars versus Manchester United, timnas Indonesia justru disibukkan dengan persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Maka dari itu, salah satu opsi terbaiknya yakni memanfaatkan waktu untuk menjalani TC di tempat yang mungkin mempunyai standar Eropa. Memang, salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh timnas Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini, PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Soal fasilitas jangan ditanya lagi, karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Untuk beberapa pemain timnas, terutama pemain lama, mereka pastinya sudah pernah merasakan TC di Bali. Namun, hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pelatih seperti Patrick Kluivert, Alex Pastor, termasuk para pemain seperti Ole Romeni hingga Emil Audero. Para pelatih dan 2 pemain tersebut adalah nama-nama yang masih baru di timnas Indonesia. Sehingga saat menjalani TC di Bali, itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya. Sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas alat yang layaknya klub Eropa, latar training center di Bali juga berada di pinggir pantai. Sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas Indonesia. Bahkan, salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Tom Haye memberikan tanggapannya soal TC timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali tersebut. Pemain Almere City itu begitu senang dan menanggapi positif rencana tersebut, dan berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, itu juga bagus, jadi kami tahu kami akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama, ungkap Tom Haye. Di sisi lain, striker timnas Indonesia, Ole Romeni, mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk kembali membela skuad Garuda. Tentu, Ole Romeni yang menjadi pemain terbaik di 2 pertandingan sebelumnya melawan timnas Australia dan Bahrain ingin membawa Indonesia bisa meraih 3 poin, terutama kontra Cina di kandang. Untuk itu, pemain yang saat ini tengah mengasah karir di Oxford United itu sudah tidak sabar bisa kembali menggunakan jersey Garuda dan bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ungkap Ole Romeni. Ole Romeni sendiri memang baru saja melakukan debutnya pada Maret lalu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk dia menjadi primadona para fans timnas Indonesia. Ia sudah mengoleksi 2 gol dalam 2 laga yang ia lakoni untuk timnas Indonesia sejauh ini. Tentu, kehadiran Ole Romeni kini jadi angin segar buat para fans timnas Indonesia. Sebab, Romeni digadang-gadang merupakan kepingan yang selama ini dibutuhkan skuad merah putih. Kualitas para pemain timnas Indonesia kini mulai menonjol dan terbilang naik kelas. Bahkan media asing selalu menyoroti dinamika sepak bola Indonesia. Ya, tak dipungkiri itu bisa ada daya tarik tersendiri. Daya magnet timnas Indonesia pun juga dilirik Peter Klamovski. Pelatih timnas Malaysia ini malah, seperti, tak mau disaingi sama skuad Garuda. Sebab sepak bola Malaysia sudah lama tidur, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia. Secara tak langsung ucapan pelatih timnas Malaysia memuji Garuda Muda, karena saat ini berada di bawah kelas timnas Indonesia. Ya,
Timnas Indonesia kini sedang bangkit dan bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini tengah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Sementara itu, Harimau Malaya kita tahu, hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027, yang diikuti negara level 2 Asia. Sebelumnya, ia akui bahwa Harimau Malaya sudah lama tidur. Hal tersebut Klamovski ungkapkan, dalam video soal pandangan sepak bola Malaysia yang tertinggal. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, sedangkan negara tetangga termasuk Indonesia sedang bergerak ke pentas atas seperti yang Anda sebutkan tadi. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang benar. Ini karena tim sepak bola negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Memang banyak yang perlu diperbaiki, tapi ada langkah awal bisa diambil. Mungkin awal musim depan, jelas Peter Klamovski. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa Timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, Timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan, tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Bocoran langsung dari media Inggris, PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain ini. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan ada habisnya apabila membahas hal ini. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goodmin dan Milan Van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Milan Van Ewijk yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Coventry City di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Inggris Football Insider menyebutkan bahwa Van Ewijk tengah berada dalam tahap negosiasi. Sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan Timnas. Federasi Sepak Bola Indonesia sempat menghubungi Milan Van Ewijk, kemungkinan menanyakan apakah dirinya bersedia dinaturalisasi atau tidak, tulis Football Insider. Namun pembicaraan itu seperti hilang. Apakah Van Ewijk menolak tawaran tersebut atau belum mengambil keputusan? Lanjutnya. Van Ewijk adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang kanan hingga bek kanan. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama ADO Den Haag, Heerenveen dan Championship bersama Coventry City, Van Ewijk memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Coventry, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Coventry City News, yang mengungkapkan bahwa Van Ewijk adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Van Ewijk disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Selamat datang Mauro Zilstra. Mau sumpah WNI Timnas Indonesia debut di tim senior FC Volendam. Jelang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia, Mauro Zilstra menorehkan catatan apik dengan melakoni debut sebagai starter bersama klubnya, FC Volendam. Penyerang berusia 20 tahun itu melakoni debut sebagai starter saat FC Volendam menjamu Roda JC di lanjutan Eerste Divisie 2024-2025.
Sabtu 3 Mei kemarin. Di pertandingan tersebut, Mauro Zylstra tampil selama 69 menit dan membawa timnya meraih kemenangan 3-2 atas Roda JC. Mauro Zylstra sendiri tampil sebagai striker tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Sayangnya, ia gagal menyumbangkan gol bagi kemenangan FC Volendam. Meski begitu, penyerang keturunan Bandung ini tampil cukup apik dengan melepaskan 2 tembakan, membuat 11 operan sukses, 2 recoveries, dan memenangkan 5 dari 13 duel. Karena catatan-catatannya di laga debutnya sebagai starter tersebut, Mauro Zylstra pun mendapat rating 6,4 dari VoteMob. Penampilan di laga kontra Roda JC ini menjadi penampilan kelima Mauro Zylstra di Eerste Divisie bersama FC Volendam sepanjang musim 2024-2025 ini. Sebelumnya, ia telah 4 kali diturunkan oleh FC Volendam. Sayangnya, di 4 laga Eerste Divisie itu dirinya turun sebagai pemain pengganti dengan penampilan hanya beberapa menit saja. Laga melawan Roda JC ini menjadi laga perdana baginya tampil sebagai starter dan bermain selama 1 jam lebih bersama FC Volendam. Kepercayaan yang didapat Mauro Zylstra untuk debut sebagai starter di laga kontra Roda JC itu tak lepas dari kiprah apiknya bersama FC Volendam U21 di musim ini. Bersama tim muda FC Volendam itu, Mauro Zylstra mampu menunjukkan ketajamannya dengan mencatatkan 15 gol dan 4 assist dari 17 penampilan. Hebatnya, catatan ini dibuatnya di musim perdananya bersama FC Volendam U21, mengingat dirinya baru bergabung pada musim panas 2024 lalu dari NEC Nijmegen U21. Ketajaman Mauro Zylstra ini membuat namanya pun masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. Kebetulan, Mauro Zylstra memiliki keinginan untuk menjalani proses naturalisasi usai mengirimkan dokumen-dokumennya ke PSSI untuk mempermudah urusan tersebut. Kini dirinya hanya tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, katanya kepada akun halfblood_Indonesia. Andai proses naturalisasinya tuntas, besar kemungkinan Mauro Zylstra akan diproyeksikan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia kelompok umur terlebih dahulu. Kebetulan di tahun ini timnas Indonesia U23 akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu yang masih panjang, PSSI masih memiliki kesempatan untuk menaturalisasi Mauro Zylstra guna membela timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Nantinya, Mauro Zylstra bisa saja berduet dengan penyerang keturunan lainnya, Jens Raven, yang digadang-gadang akan naik kelas dari timnas Indonesia U20 ke U23 arahan Gerald van den Burg. Nama Mauro Zylstra mencuat sebagai salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat timnas Garuda. Lahir pada 9 November 2004, striker berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Zylstra saat ini bermain untuk tim muda FC Volendam U21 di kasta kedua Liga Belanda. Posturnya yang menjulang, 188 cm, menjadi keunggulan dalam duel udara. Sebelumnya, ia pernah membela NEC Nijmegen U21 dan menunjukkan ketajaman dengan torehan 18 gol dari 26 pertandingan. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik, Zylstra juga fasih bermain sebagai second striker maupun gelandang serang. Ia dikabarkan telah mengirimkan berkas ke PSSI sebagai langkah awal proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi lini depan timnas Indonesia yang tengah mencari sosok penyerang haus gol. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zylstra akan menjadi andalan baru di skuad Garuda. Cina krisis kiper, bisa jadi makanan empuk striker timnas Indonesia. Cina menghadapi situasi genting jelang melawan timnas Indonesia karena mengalami krisis kiper. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025. Jelang pertandingan itu, kondisi penjaga gawang tim berjuluk The Dragons sedang mengkhawatirkan. Pertama adalah Wang Dalei yang merupakan kiper utama pilihan Branko Ivankovic. Wang Dalei merupakan penjaga gawang yang bermain ketika Cina menang 2-1 atas timnas Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Performanya cukup apik ketika menghadapi skuad Garuda karena melakukan beberapa penyelamatan penting. Akan tetapi, kini situasi berbeda karena kiper berusia 36 tahun tersebut sedang loyo. Nyatanya di kompetisi domestik, klub yang dibelanya menjadi tim kelima dengan kebobolan gol terbanyak. Wang Dalei bermain untuk Shandong Taishan. Sejauh 10 pertandingan di Liga Cina, gawangnya sudah kebobolan 17 kali.
Data tersebut niscaya membuat Wang Dalei mengalami krisis kepercayaan yang tidak terbantahkan, tulis laporan media Cina 163.com. Sulit untuk mengatakan apakah Branko Ivankovic akan menggunakan Wang Dalei di masa mendatang, versus timnas Indonesia, sambung laporan itu. Parahnya lagi, dua kiper The Dragons juga tumbang karena mengalami cedera. Mereka adalah Yan Junling dan penjaga gawang muda bernama Han Jiaqi. Untuk Yan Junling, ia mengalami cedera dalam pertandingan Haigang melawan Beijing Guoan. Kiper 34 tahun tersebut harus menjalani pemeriksaan MRI di Shanghai untuk mengetahui keadaan cedera yang dialaminya. Pengalaman dan kemampuannya telah ditunjukkan sepenuhnya dalam laga sebelumnya, tulis laporan itu. Jika dia benar-benar absen karena cedera, itu akan menjadi kehilangan besar bagi timnas Cina, sambungnya. Adapun untuk kiper muda Han Jiaqi juga mengalami cedera serius yang membuat situasi di sektor penjaga gawang Cina semakin runyam. Branko Ivankovic sendiri harus mencari pengganti untuk bisa meredam lini serang timnas Indonesia. Adalah Liu Dianzuo yang diproyeksi bakal mendapatkan kesempatan. Penyebabnya adalah kiper senior berusia 35 tahun tersebut sedang tampil konsisten. Bersama Cheng Durongcheng, Liu Dianzuo baru kebobolan 6 gol dari 10 pertandingan di Liga Cina. Ia punya reaksi yang cepat dan kemampuan meloncat kuat dan sering melakukan aksi penyelamatan luar biasa di saat genting, sehingga membuat serangan musuh gagal berbuah hasil, tulis laporan 163. Tak diragukan lagi, Liu Dianzuo menjadi kandidat terbaik untuk menjadi kiper utama di timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia bulan Juni nanti, tukasnya. Sementara itu, timnas Indonesia juga sejatinya tidak bisa diperkuat oleh kiper utama Martin Paes. Sebab, penjaga gawang FC Dallas tersebut harus absen karena akumulasi kartu. Akan tetapi, skuad Garuda punya pengganti yang sepadan dalam diri Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram ini sudah resmi menjadi WNI dan telah bergabung ke timnas Indonesia sejak Maret 2025 lalu. Nah, kini dengan absennya Martin Paes, maka kans Emil Audero untuk debut bersama timnas Indonesia semakin besar. Media Vietnam, Soha VN, panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan pemain top Eropa, Devin Renz sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan tim di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan terus mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena jatah Asia 8,5, kami akan maksimalkannya, tambah mantan presiden Inter Milan ini. Untuk Devin Renz, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat para pecinta timnas menyoroti namanya. Pemain berusia 22 tahun tersebut diketahui memiliki keturunan dari Suriname, Belanda dan Indonesia. Apakah Devin Renz bisa segera memperkuat timnas Indonesia? Hal ini pun menjadi sorotan media Vietnam. Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lanjut Soha. Jika nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Kiper timnas Indonesia Martin Paes bocorkan kekuatan utama Cina. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan analisa terkait kekuatan Cina. Indonesia dan Cina akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Bagi skuad Garuda, tambahan 3 poin akan membuat mereka membuka jalan ke Piala Dunia atau setidaknya mengamankan satu tempat di putaran keempat. Namun, Cina bukan lawan yang mudah dikalahkan apalagi Indonesia sebelumnya tumbang dengan skor 2-1 saat bermain tandang. Martin Paes menjelaskan,
Salah satu kekuatan Cina adalah di sektor pertahanan menurutnya, ini yang membuat mereka kesulitan untuk mencetak gol di sana. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan mereka berharap bisa tampil lebih baik karena sudah ada perbaikan di sektor depan. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, kata Martin Paes. Selanjutnya, skema bola mati milik tim berjuluk The Dragons juga cukup menyulitkan Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat mereka kalah pada pertandingan sebelumnya. Dengan waktu yang panjang, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan tim dengan baik. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, ujarnya. Paes mengingatkan agar skuad Garuda tidak memandang remeh Cina. Dia melihat bahwa tim lawan memiliki potensi untuk memberikan kesulitan meski bermain tandang. Tentunya, Patrick Kluivert dan timnya sudah melihat solusi untuk masalah ini dan 3 poin harus mereka perjuangkan. Kita tidak boleh meremehkan mereka untuk mendapatkan hasil yang bagus di sana. Kemudian melihat apa yang terjadi, ujarnya. Sementara itu, 2 pemain timnas Indonesia dipastikan absen saat melawan Cina. Paes dan Marcelino Ferdinand tidak bisa dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka sama-sama mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning karena sudah mengantongi 2 kartu. Hal ini tentu akan membuat Patrick harus segera menemukan komposisi terbaiknya. Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkap sebuah hal kocak saat pertama kali bergabung dengan skuad Garuda. Sebagai bentuk perkenalan, ia mengaku diminta rekan setimnya Sandy Walsh melakukan hal yang tak biasa orang-orang Eropa perbuat. Martin Paes memang dekat dengan Sandy Walsh. Bahkan, saat pertama kali merapat ke timnas Indonesia, keduanya ditempatkan dalam satu kamar. Keduanya baru pertama kali bertemu di Arab Saudi ketika timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Diakui oleh Martin Paes, Sandy Walsh banyak membantunya mengenalkan banyak hal. Dari mulai berkomunikasi dengan pemain-pemain hingga berbahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, Sandy Walsh juga mengenalkan beberapa hal yang biasa dilakukan orang Indonesia, tapi tidak di Eropa. Hal inilah yang disuruh Martin Paes buat melakukannya. Bukan cuma Martin Paes, setiap pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia juga diminta melakukannya. Itu adalah berjongkok seperti orang buang air. Sandy akan menghitung seberapa lama pemain bertahan ketika berjongkok. Bagi orang Eropa, tentu hal ini tidak biasa. Nah, Martin Paes dan Sandy Walsh kemungkinan akan kembali berjumpa pada Juni mendatang. Ini karena skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadapi laga penentuan, Ula Romeni berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina di GBK. Penyerang berdarah Medan, Ula Romeni berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina dalam laga kandang terakhir lawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berduel lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini jadi 2 laga penentu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Laga lawan Cina jadi pertandingan terakhir skuad Garuda di kandang sendiri. Tentu, bermain di kandang sendiri harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh skuad Garuda. Dirinya merasa terhormat membela lambang Garuda di dada. Striker berdarah Medan tersebut ingin bermain di Jakarta lagi. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, ujar Ula Romeni. Ula Romeni optimistis mampu membawa timnas Indonesia raih kemenangan atas Cina. Penyerang Oxford United tersebut dalam semangat tinggi menuju laga lawan Cina di GBK. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri, ujar Ula Romeni. Dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, lanjutnya. Ula Romeni bersemangat menyambut supporter yang telah memberi kekuatan tersendiri. Dirinya ingin supporter bisa mengulang atmosfer fantastis saat pertandingan lawan Bahrain di GBK. Penyerang 24 tahun tersebut berjanji bakal bermain lebih percaya diri dan tidak mengecewakan supporter. Dukungan kalian, penggemar, di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan, ujarnya. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain,
pungkas pria keturunan Medan, Sumatera Utara tersebut. Di sisi lain dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni mendapatkan penghargaan di Oxford United. Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris menyisakan satu pertandingan lagi. Oxford United dipastikan terhindar dari degradasi untuk musim ini. Tim asuhan Gary Rowett berada di posisi ke-17 klasemen dengan perolehan 52 poin. Perolehan angka klub berjuluk DAS ini tak bisa dikejar oleh tim yang berada di zona degradasi. Atas pencapaian lolos dari jurang degradasi, Oxford United mengadakan acara. Nah, dua pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni ikut hadir. Menariknya dua penggawa skuad Garuda tersebut juga mendapatkan penghargaan. Apresiasi tersebut diberikan karena pengaruh kedua pemain timnas Indonesia bisa mendatangkan engagement di akun media sosial klub. Ula Romeni kemudian memberikan respons terkait penghargaan ini karena efek netizen Indonesia. Gelandang 20 tahun tersebut juga berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Adapun Instagram Oxford United mendapatkan lonjakan followers karena diperkuat pemain timnas Indonesia. Sejauh ini, Instagram klub berjuluk The Yellow itu sudah mencapai 329.000 pengikut. Menariknya di laga terakhir Oxford United, Ula Romeni dan Marcelino akan mendapatkan kesempatan. Oxford United bakal menghadapi Swansea City pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan, Pascal Struijk merupakan nama yang paling diinginkan supporter timnas untuk bisa membela skuad Garuda. PSSI pun masih berusaha untuk membujuknya. Pascal Struijk bisa dibilang pemain keturunan grade A, sebab sang pemain telah mentas di liga teratas di Inggris serta punya kualitas apik. Walau sudah dibujuk untuk membela skuad Garuda, nyatanya pemain tersebut masih enggan. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia sangat ingin Pascal Struijk untuk membela timnas, ucap Arya dikutip dari YouTube miliknya Arya Sinulinga. Namun, pemain tersebut sampai saat ini belum mengatakan yes kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita, tapi ada di pemain tersebut, imbuhnya. Meski demikian, Arya menyebutkan PSSI belum menyerah untuk membujuknya untuk dinaturalisasi. Bahkan federasi sudah punya sosok khusus untuk menggoda pemain itu. Tinggal sekarang dengan Pak Erik sebagai ketum PSSI lewat networking beliau bisa menggoda pemain tersebut, yaitu harapan kita bersama, ujar Arya lagi. Tapi ada bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Pascal Struijk sampai mereka ingin bela Indonesia, tukasnya.